Halo semuanya, selamat datang di channel Bobokul TV di segmen terbaru dan akhirnya this is the first episode setelah hampir 2-3 tahun Bobokul TV ini vakum. Welcome to Para Indigo. Jadi Para Indigo ini adalah sebuah konten yang bisa dibilang gue mengundang para para indigo juga yang memiliki kemampuan khusus, dan gue akan coba tanya-tanya soal kemampuan khusus mereka atau gift mereka nih, karena gue yakin di setiap manusia ada beberapa manusia yang memiliki kemampuan khusus yang diberikan gift oleh Tuhan, yang dimana untuk membantu para sesama dan memiliki kemampuan-kemampuan yang unik-unik bisa dibilang, yang kayaknya bisa kita ambil pelajarannya, mungkin hikmahnya, ataupun menjadi sebuah pesan buat diri kita sendiri juga gitu loh, bahwa ya indigo juga manusia gitu kan. Dan hari ini gue kedatangan salah satu teman gue juga, dia indigo juga, dan menarik nih untuk kita kulik kisah-kisahnya, karena katanya nih beliau ini nih pernah mati suri sampai 3 kali. Waduh, mati suri 3 kali. Pertanyaan gue adalah, apakah pas mati suri ketiga mendapatkan piring cantik? Kita tanya nanti. Langsung aja. This is Bro Ranu. Wede. Halo bro. Siap. Boleh nih kenalan dulu nih. Namanya Ranu siapa nih bro? Apa Ranu aja? Nama gue Aloysius Ranu Lupang. Oh, waduh. Tapi dipanggilnya Ranu. Oke, jadi gue ketemu ini baru berapa bulan yang lalu ya, kurang lebih ya, di masa-masa dia vakum juga gitu kan. Terus wah kayaknya seru nih kalau gue undang nih ke konten gue, ke segmen Para Indigo ini, karena ya beliau juga memang memiliki cerita-cerita yang menarik lah, walaupun belum gue kulik secara detail ya. Mungkin akan gue kulik secara detail sekarang juga gitu. Tapi before that nih Bro Rano, sekarang kesibukannya apa nih lu sendiri? Gue kesibukannya sekarang kebanyakan sih gue nolong orang. Nolong orang? Dari segi mulai dari spiritualnya mereka ataupun sampai mental health, karena background gue hipnoterapi. Oh, background lo emang hipnoterapi sebelumnya. Jadi lo menggabungkan hipnoterapi itu dengan memang kemampuan gift lo ini. Iya. Jadi hipnoterapi kan mungkin banyak yang orang menyangka juga hipnoterapi itu adalah sebuah kemampuan yang bisa dibilang lebih ke arah sains, bener gak sih? Betul. Science. Betul banget. Tapi lo meng-add-on-skannya dengan kemampuan supernatural, jadi lebih dapat detail gitu. Betul. Wih, itu kayak gimana bro, kalau boleh lo ceritain sedikit? Jadi contohnya gue mengobati seorang yang dia punya traumatik di masa lalunya, dimana dia sudah lupa dengan ingatan kejadian apa yang dialami di masa lalunya. Gue memakai kemampuan gue untuk melihat mereka. Oh, dia kejadian ini, dia punya trauma, dia pernah dapat bullying atau apapun itu gue pakai kemampuan spiritual gue, dan akhirnya gue combine, gue hipno, gue munculin memori tersebut dan gue hapus. Jadi lebih paten ya? Lebih efisien, luar biasa, bisa deh gitu. Biasanya hipnoterapi untuk ini gue, untuk nipu orang gitu kan, ya kan? Biasanya gendam ya kalau gitu ya. Bedanya gendam sama hipnoterapi itu kayak gimana bro? Beroran. Kalau hipnoterapi itu murni sains. Kalau gendam itu kita mengandalkan entitas Jin. Bisa dalam bentuk jin. Bisa bentuk iblis juga atau apa? Kalau iblis gue kurang tahu. Kebanyakan itu mereka menggunakan jin ataupun makhluk-makhluk halus lainnya. Kayak contohnya ada gendam yang berbentuk seperti tongkat kecil. Itu biasa orang dapatnya itu kayak misalnya ibaratnya barang-barang mustika. Ada mustika kelabang, ada mustika ular, kucing, ya hal kayak gitu. Tapi si mustika itu tuh yang paling ampuh tuh adalah pas dipakai di muka katanya bro. Belum tentu. Mustika ratu. Mustika ratu. Boleh.
Itu bagus loh. Itu langsung juga di efek. badan itu kan. Iya benar, body lotion. Body lotion sama lulur. Siapa yang pakai komen di bawah. Yuk sekarang tuh endorse baru mulai udah endorse. Dasar. Oke, itu kurang lebih lah ya. Jadi cara untuk mencegahnya nih untuk orang biasa, orang awam adalah jangan bengong. Seperti yang lu bilang tadi. Jangan bengong. Jadi di jalan ya kalau bisa ya lu mikir kayak atau apa. Mempertahankan kesadaran itu yang paling penting sih. Karena ketika lu lagi bengong itu bisa masuk aja gitu ya bro. Akhirnya terjadilah gendam tersebut. Betul. Oke. Nah, konteksnya balik lagi sekarang soal keindigoan lu nih, ya kan? Ranu, sekarang lu boleh bocorin umur berapa gak sih? Boleh. Berapa umur lu sekarang, bro? Sekarang umur gua 32. 32, bohong banget. Sumuran dong kita, bro. Kayaknya lu lebih tua deh, bro. Tapi gak kelihatan loh. Lu kan tiga berapa sih? 36 kan? 36, tapi gak kelihatan gitu kan. Kayak seumuran, cinggu gitu kan. Orang bilang gue umurnya 25 sih. 25, setuju. Nah, kemarin ada kumis aja, sekarang kan udah cukur gitu ya. Jadi cocok lah bro ya, 32 cocok sama lah. kita. Ember. Nah, tapi karena di umur lu ini nih, lu indigo itu lu ngerasa punya kemampuan itu di umur berapa? Gue ngerasa gue punya kemampuan itu sebenarnya bukan punya kemampuan sih. Gue dari kecil udah bisa ngelihat malu-malu seperti itu. Cuman konteksnya gue nggak mengenali, gue nggak bisa ngebedain yang mana manusia, yang mana bukan manusia. Karena nyokap bokap gue nggak pernah ngajarin hal itu ke gue. Gitu. Di TK juga nggak diajarin cara melihat setan, enggak pernah diajarin. Cuman di memori gue di saat gue masih kecil itu gue udah ngeliat kayak makhluk-makhluk yang ibaratnya genderuwo, pocong. Zaman gue kecil gue nggak ngerti. Gue pikir kan, ini orang pakai kostum ngapain? Itu. I see. Terus gue mulai mempelajari itu di saat gue SMP. Waktu itu gue melihat pocong. Siang-siang ini, bukan malam. Yang bisa di keluarga gue yang bisa ngelihat selain gue itu adalah kakek gue dari nyokap. Kakek gue siang-siang itu narik gua, kamu jangan main di pohon situ, berbahaya, gitu kan. Nah, tapi gua mikir, nyokap selalu bilang sama gua, main di tempat yang ada orang yang bisa ngawasin kamu. Makanya gua ke arah pohon tuh, karena gua ngerasa, oh di pohon kan ada orang tuh, yang bisa ngawasin gua. Nyokap kan bikin marah kan. Nah, di situ baru kakek gua kasih penjelasan bahwa nggak semua yang gua lihat itu adalah manusia. I see. Itu bentukannya manusia. Pas lu lihat di situ di pohon itu, gua nggak bisa ngelihat mukanya, cuman dari postur tubuhnya itu manusia. Oh, bukan genderuwo gitu yang berbulu ya, beda sama manusia ya, udah tua gitu. Nggak kelihatan mukanya, pocong kan? Oh, pocong. Itu pocong. Oh. Dia ngebelakangin gua. Gitu. Dan lu menyangka bahwa orang normal gitu ada aja gitu ya, siang-siang ada yang pakai kain gitu kan? Dan lu tuh menyangka itu normal gitu, manusia normal gitu maksudnya? Iya. I see. Gua kira itu normal. Gitu loh. Terus banyak orang bilang kalau misalnya makhluk-makhluk seperti itu munculnya malam. Faktanya enggak. Karena gue pernah lagi nyetir siang-siang, kena macet di jalan tol, gue sendiri tiba-tiba di sebelah kiri gue ada yang duduk. Di tengah kemacetan. Dan itu jam istirahat makan siang kantor. Gue lagi mau keluar cari makan, tiba-tiba di samping gue ada. Siang-siang ada aja sih ya. Walaupun kalau malam intensitasnya lebih tinggi gitu. Memang. Oke. Gitu. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu kayak misalnya nih, lu main ke mall, itu yang lu lihat di dalam mall itu manusia itu mungkin cuma 95%. 5%-nya itu adalah makhluk lain yang menyerupai manusia. Oh, ada yang manusia bentuknya nggak berdarah nggak apa gitu. Bentuknya manusia. Oh, gue baru tahu setan bisa suka nge-mall ya. Ada. Oh, I see. Mereka kayak layaknya manusia aja gitu. Justru di mall itu kalau menurut pribadi gua paling malas masuk mall sebenarnya. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang di mall yang gua ngelihat itu adalah kayak misalnya setiap lantai pasti gua ngeliat orang pakai susuk. Nah, dan gue emang dari kecil itu gue paling anti sama yang namanya orang pakai susu karena baunya di hidung gue itu terasa amis. Gitu. Jadi makanya dari SMA gue udah menghindari namanya untuk masuk di mall. Mungkin orang bilang gue introvert atau gimana. Faktanya
gue hanya menghindari hal itu aja yang bikin gue gak nyaman. Karena memang di mall itu banyak yang pakai susuk ya. Mayoritas. Susuknya bau amis ya, gue curiga. Jangan-jangan bukan dari jarum itu, mungkin dari yang lain. Dari yang lain kayaknya. Amis. Bau Baiklin bro? Enggak kan? Enggak, bau kamper. Oh, bau kampar. Oke. Nah, balik lagi ke arah ketika lu udah sensitif dari kecil ya kan, dan lu katanya mati suri sampai 3 kali. Mati suri pertama itu kapan bro? Dan setiap mati suri itu kayak kebuka gak sih kemampuan apa gitu yang baru atau something, pelajaran yang bisa lo ambil gitu loh ketika mati suri. By the way, tapi sebelum itu kita ada tim ilustrator juga nih, ada Natnat tapi lagi di belakang layar, jadi nanti Natnat akan menggambarkan dan kita akan ngobrol-ngobrol soal apa yang digambarkan sama Natnat nanti ya. Oke, gimana bro? Yang pertama itu gimana bro? Yang pertama gue mati suri itu di saat gue kelas 1 SMA. Di situ gue kena serangan demam berdarah berbarengan sama gue kena tipes. Trombosit gue udah di bawah 2000. Buset. Dokter udah cabut infus. Ya, gue hanya bisa mendengar, tapi gue nggak bisa buka mata sama sekali. Badan gue kayak ngerasa lumpuh. Tapi gue bisa ngedengar apa yang ada di sekitar gue. Oh, jadi lu bukan kayak pergi ke alam lain gitu? Kalau di TV kan lu ceritanya kayak berjalan-jalan gitu kan? Enggak gitu ya? Belum. Lu stay di situ? Belum? Gue berjalan-jalan, cuman waktu itu, di posisi itu gue masih stay. Karena gue masih mendengar kan, orang-orang nangis sekitar gue tahu. Dan yang gue ngerasa di situ cuman ruang hampa, gelap. Nah, dari mulai suara itu terdengar keras di telinga gue, sampai lama-lama itu mengecil. Jadi gue berada di dalam ruangan yang hampa, dimana lu jalan kemanapun nggak ada ujungnya. Lu ngerasa lu punya tangan, tapi begitu lu pengen nyentuh tangan sebelah sama tangan sebelahnya, nggak ada. Lu nggak ada tangan di situ. Jadi nggak bisa kepegang secara fisik gitu ya? Nggak bisa sama sekali. I see. Situ. Setelah itu lu akhirnya siuman. Berapa lama tuh? Setelah itu gua mendengar lagi tuh suara orang-orang. Kembali suaranya makin keras. Cuma gue nggak tahu itu dalam waktu berapa lama, menipis lagi sampai akhirnya gue bisa buka mata. Gue pikir, gue udah sembuh, gue udah sadar. Gue buka mata dan ternyata yang gue lihat itu badan gue sendiri, lagi terbaring. Kayak lu ngeliat fisik lu gitu ya, jasad fisik lu ya. And then. Di situ gue panik, ya kan. Pertama yang gue rasain itu bukan takut. Panik. Gue panik di situ dan gue mulai ngeliatin ada beberapa suara-suara asing yang nggak pernah gue tahu, yang nggak pernah gue dengar, gitu kan, manggil gue, suruh ikut ke arah sini, gitu. Suaranya kayak gimana tuh bro? Kayak suara manusia biasa. Berat. Kayak suara manusia biasa. Kayak ibaratnya nih, gue kan kenal suara lu. Tapi kalau gue ketemu orang baru, ini suara siapa ya? Ini suara siapa? Iya. Gitu. Ini suara yang gak gue kenal, gitu. Tapi suara orang. Gue coba ngikutin, fisiknya nggak ada, gue nggak lihat. Gue cuma dengar suara doang. Gue ikutin. Di situ gue tersadar bahwa ada satu sisi yang dimana mata gue itu sakit. Ibaratnya kalau lu ngelihat terang, saking terang itu pedis kan mata gue. Iya. Nah, di situ gue ngeliat pedes kayak kan. Akhirnya gue tutup mata, gue kucuk-kucuk begini, gue buka lagi. Siuman. Tempat lain. Oh, tempat lain. Dimensi lain. Kayak gimana tuh bro? Di situ gue cuman kayak di lahan tandus. Kosong gitu, kayak lu ngeliat nggak ada ujungnya. Ada tumbuhan, ada makhluk lain, cuma kayak di savana gitu kah? Savana kan ada rumput-rumput hijau ya kalau savana ya. Ini lebih ke arah ada rumput-rumput juga, cuman lebih ke tanah tandus. Oh, tanah tandus, I see. Kayak di Mesir gitu lah ya, gurun pasir gitu lah. Dan gua nggak ngelihat ada yang namanya matahari. Tapi terang. Oh, terang di sana. Dan gua nggak lihat yang namanya matahari ataupun bulan. Tuh. Di situ lo akhirnya diem doang atau kayak gimana bro? Di situ gue cuman diem. Selama? Di memori gue itu pertama kali gue mati suri, gue diem itu nggak nyampe 5 menit gue di situ diem.
Nggak nyampe 5 menit. Gue diem, lama-lama tiba-tiba gue pusing. Nah, di saat gue pusing itu, badan tuh rasanya kayak udah berat, kayak kebakar, kayak perih banget satu badan. Gitu. Pusing, dan akhirnya gue ngerasa diri gue saat itu jatuh. Jatuh. Gue udah pusing keliengan, sakit, gue merem, tiba-tiba kayak gue jatuh. Nah, dari situ memori gue lost. Nggak nginget loh. Nggak nginget lagi apa yang terjadi setelahnya. Yang gue tahu, Tiba-tiba lu tersadar. gue sadar itu gue lagi di Rumah sakit. rumah sakit. Oh, akhirnya lu Di badan gue di lagi. badan lu lagi balik. Itu yang pertama. Dari yang pertama itu apa yang kebuka? Tambahan kekuatankah atau apa? Karena yang dari cerita-cerita yang gue dapat ya, kalau di TV atau apa, lu ketika mati suri yang tadinya bukan indigo atau lu nggak punya kemampuan supernatural, tiba-tiba lu jadi punya gitu kan. Nah, apa lu di 3 nih? Buset, keren banget bro. Itu apa yang terjadi? Nggak ada namanya gue ada tambahan kekuatan segala macam. Yang ada kepala gue sakit. Oke. Nah, di situ gue cari tahu. Gue mati suri. Kenapa kepala gue sakit? Ternyata sains sudah membuktikan kalau misalnya pasokan oksigen yang masuk ke otak itu berkurang, itu akan ada cedera otak. Ini murni sains. Iya. Dan itu gue ngerasain. I see. Kepala gue sakit Pas baru siuman itu ya. pas baru siuman itu. Nggak ada gue ada bisa kemampuan ini itu. Enggak. Nggak. Belum. Itu muncul yang waktu gue yang ketiga baru. Oh, ternyata kedua. Oke, kita kedua dulu, baru ketiga. Oke. Kedua lu karena apa nih? Kedua itu gua mati suri itu karena makanan sih. Jadi emang dulu ya. Ini gua nggak mau nyinggung orangnya siapa, tapi gua tahu siapa yang ngeracunin gue dulu. Lu diracunin. Gue diracunin. Racunin emang racun apa memang makanan udah basi kan ya jatuhnya racun? Enggak juga. Emang diracunin. Emang gue diracunin. Cyanida, bro. Nggak mempan sih. Nggak apa-apa biar masuk Netflix gitu kan. Nggak mempan sih sama gua. Ya gua nggak tahu racunnya apa. Oke. Tapi apa yang lu rasain di situ? Mual apa gitu? Di situ gua ngerasa perut gua melilit banget. Kayak mah gitu, kayak asam lambung gitu ya. Lebih. Anjir. Sampai ulu hati gue sesak nafas di situ. Yang gue tahu terakhir itu gue di salah satu coffee shop ternama juga. Wah, bener cyanida ini. Cyanida ini. Bukan cyanida. Jangan-jangan tuh sebenarnya bukan kopi ini, kopi Ranu sebenarnya. Cyanida kelar. Iya sih. Enggak lah. Gue wawancara astral nih kayak gini nih. Jadi trianomali gue. lanjut. Gue tepar. Ingatan gue itu gue di situ lagi reunian SMA. Oh, lagi reunian SMA. Gue tahu siapa pelakunya. Lu pernah ngerebut pacar siapa lu, bro? Tuh kayaknya mantan yang tersakiti tuh. Kayaknya ceweknya cemburu sama gue. Oh, I see. Karena gue deketin cowoknya. Baru gue bingung lo. Enggak lah, nggak mungkin lah. Nggak apa-apa sih, bro. Asal lu jangan nyerang gue aja, bro. Aduh. Normal. Gila. Tapi malam ngondek kan, Bo? Enggak ya? Besok aja lah. Oke, lanjut. Dari situ akhirnya lu mati suri lagi nih. Situ gue mati suri. Itu karena gue ngerasa dada gue sesek, kepala gue sakit, dan gue black out. Bener-bener gue kayak ngerasa pandangan gue ini gelap. Gue udah gak dengar siapa-siapa lagi. Beda kayak yang pertama ya? Kayak yang pertama, Oke. perlahan. Kalau ini bener-bener gue gak ngerasain. Secara kondisi badan pun juga lebih parah ketimbang yang pertama ya, karena lu keracunan di sini konteksnya. Tapi gak parah, karena gue cuman jeda waktu beberapa. Kayak gue ngerasa gue di alam sebelah sana itu atau di dunia gelap itu cuman 10 menitan. Nah, ini beda nih. Kalau awal kan lu dunia gersang tuh jatuhnya kan. Kalau ini dunia gelap. Awal juga gelap dulu kan. Oh, gelap dulu, baru ada suara, baru dibawa. Baru dibawa ke dimensi menurut gua. Oke. Kalau yang kedua ini gua nggak dibawa kemana-mana, cuma gelap doang. Gelap, tapi nggak ada suara Nggak apa-apa. ada apa-apa. Jadi kayak Infinity Black gitu. Iya. Oke. Udah nggak lama gua sadar, ternyata gua udah di rumah sakit. Langsung siuman di rumah sakit itu. Cuman di rumah sakit gitu. Terus dari situ gue nggak ngerasa ada perubahan signifikan dari segi
spiritual gua atau dari segi fisik gua, nggak ada perubahan signifikan. Nah, yang pas ketiga kalinya ini, itu gua kuliah di Beijing, itu gua kena hipotermia. Jadi gua lagi tidur, masih ada fotonya sama teman gue tuh, kasur gue isinya darah semua, pembuluh darah gue di hidung, terus itu pecah, yang di pipi pecah, jari-jari gue pada biru semua kan. Gue hipotermia di situ. Kok bisa bro? Lu nggak ada penghangat di sana? Kebetulan penghangatnya mati ternyata pas malamnya. Oh jadi lu emang lagi tidur, terus penghangatnya mati. Di situ lu nggak sadar lu kedinginan? Gue nggak sadar. Nggak pakai selimut? Nggak pakai selimut. Nah sih. Itu yang nyelamatin gue teman kelas gue, karena dia nyariin gue pagi-pagi, gue nggak masuk kelas. Akhirnya dosen minta untuk Cari gue. karena lu mungkin warga luar, Di asrama. warga luar juga kan ya. Ya, Ini orang kenapa nih, takut kenapa-napa gitu kan? Betul. Ternyata benar udah berdarah semua tuh. benar. Nah Gue difoto. di Beijing itu lu umur berapa tuh kalau gitu bro? Udah 20-an lah ya? Di Beijing itu udah 20-an, 23. 23-an? Oke. 23 tahun tuh gue di Beijing itu gue mati suri yang ketiga kali. Hipotermia. Nah, kalau yang itu agak lain memang. Nah agak lain. Gue suka yang agak-agak lain nih. Kayak gimana tuh bro? Agak lain gue di situ. Karena di situ gue berpikir bahwa gue masuk ini di antar distorsi ruang dan waktu. Wih, seru nih. Distorsi ruang dan waktu tuh kayak gimana bro? Gue nggak melalui sisi gelap dulu. Oh nggak kayak yang pertama dan kedua ya? Nggak kayak yang pertama kedua. Lu ke arah? Jadi gue beranggapan itu yang pertama kedua itu gue masih ada di antara distorsi ruang sama waktu. Antara dunia kita sama dunia sebelah. Kalau yang ketiga itu kayak gue langsung lompat ke dunia sebelah. Dan itu gue lumayan lama di sana. Ternyata di dunia sebelah itu ada kehidupan. Ada kehidupan? Ada makhluk-makhluk lain astral yang gue ketemu. Itu apa jin atau apa kayak gimana? Bentuknya lain-lain. Jadi gue ngelihat ada kayak raksasa iya, manusia pohon iya, kurcaci juga ada, gitu. Dan sampai detik ini sih gue masih bertanya-tanya, kayak kenapa waktu gue mati itu gue nggak bisa ngelihat yang namanya surga dan neraka. Karena dari cerita-cerita orang-orang yang mati suri itu kan ada yang diajak kemana, neraka, kesaksian. Surga, mereka ngelihat di neraka disiksanya kayak gimana. Iya. Banyak kejadian yang kayak gitu lah yang mainstream yang mati suri. Gua nggak ngelihat hal-hal itu. Oke. Alam yang lu lihat tuh kayak gimana bro? Dimensi distorsi itu? Kayak bumi? Itu kayak bumi. Persis kayak bumi. Mereka di alam sebelah sana itu ada rumah ibadah. Bentukannya? Sama, masjid-masjid, gereja-gereja, Oh, wihara-wihara. Mereka juga punya sekolah. Oh, SD gitu? SD 06 petang pagi gitu nggak ada? Kayaknya impres ya. Oh, impres ya? Iya. Ada yang jual cilok juga nggak di situ bro? Jajanannya apa ya kemarin di situ ya? Lupa. Lo ada yang jualan juga di situ? Ya agak ada lah. Oh, kirain gua gitu kan. Beda. Tapi menarik tuh, bentukannya beda-beda. Ada raksasa, mereka kayak hidup berdampingan aja gitu. Iya. I see. Mereka kayak hidup-hidup berdampingan aja. Makhluk yang paling aneh yang lu lihat apa di situ? Makhluk yang paling aneh itu manusia yang gue lihat situ. Hah? Kok manusia yang paling aneh? Karena gue sempat sekali gue berkomunikasi. Nah, ini seru nih. Gue tanya, kenapa ada manusia itu kalau misalnya kita mati, roh kita kan semuanya sama. Tapi kenapa di sana itu ada yang nggak punya kaki, ada yang nggak punya tangan, ada yang punya badan utuh. Oh, ini kayak gitu juga? Oke. Ternyata itu bergantung sama ibadah. Lo makin banyak dosa di dunia, lo akan terlahir di dunia sebelah sana itu ada cacat fisik. Ada hilang dari lo. I see. Itu. Terus apa aja nih perjalanan yang lo lakukan di distorsi ruang dan waktu itu? Lo ngobrol, komunikasi, lo Gue jalan-jalan doang sih di sana. jalan. Gue hanya Pakai kaki lo tiba-tiba apa kayak tiba-tiba kerubah gitu kayak sin-sin gitu, tau kan lo maksud gue? ya. Kalau ini enggak, gue jalan. Lo bener-bener jalan Gue gitu? berjalan. Yang gue di sana pengen tahu yang mana sih pintu surga, yang mana pintu neraka. Gitu. Gue nggak ngeliat itu. Dan gue cari jembatan apa mustaqim ya.
Nggak ada. Nggak ada. Gue nggak ngelihat hal-hal kayak gitu di sana. Tandanya itu bukan kerana sana, ini emang dimensi lain aja gitu kali bro. Nah, di situ gue bisa narik kesimpulan untuk diri gue pribadi ya, bahwa di saat gue mati itu, gue bukan di alam yang dibilang di semua agama nirwana atau neraka. Mungkin gue lagi ada di kehidupan gue yang di dimensi lain. Oh, jadi kayak multiverse gitu. Ya, exactly. Tuh, wah, ini beda konsep lagi nih. Nanti jadinya nih multiverse. Iya. Lu mempercayai itu ada multiverse? Gue percaya itu. Jadi ada ranu lain di tempat sana dengan bentuk yang beda dengan. Iya. Oke. Gue yakin itu kehidupan diri gue yang di alam lain. I see. Jadi lu kayak pindah kesadaran aja gitu. Oke. Di situ ranunya seperti apa bro? Yang lu lihat? Kalau diri lu di sana di multiverse lain, distorsi ruang dan waktu itu. Nah itu yang gue nggak tahu karena gue nggak bercermin di sana. Oh. Jadi gue nggak bisa ngeliat diri gue tuh bentuknya mukanya sama kayak gue sendiri. Tapi lu begini gimana? Pas lu ngeliat tangan gini gak sih sempet ya? Ini kan mata gitu kan, lu ngeliat Gue liat tangan gue. Gue liat tangan. normal. Oh, manusia gitu ya? Oke. Normal. Tapi gue nggak ngeliat muka gue tuh kayak gimana di sana. Gitu. Nah, di situ juga gue ngerasa kayak ada hal yang masih misteri dan sangat-sangat misteri buat gue. Apa tuh bro? Gue nggak tahu itu gue hidup di tahun berapa waktu itu. Oke. Karena itu dunia lain juga kan ya? Maksudnya kayak bukan dimensi ya jatuhnya ya? Ya lu berada di alam lain gitu, multiverse lain. Sekarang gini, lu mau di dunia sebelah, dunia lain, itu mereka itu punya tanggalan juga. Mereka tahu angka. Bahasanya yang lo omongin tuh apa, komunikasi batin kah atau emang Batin. oh lebih ke bahasa batin? Itu gue gak pakai vokal, mulut gue gak bergerak. Tapi gue tahu apa yang dia omongin. Iya batin lah ya. Meskipun dia gak bergerak mulut, tapi gue tahu apa yang dia omongin. Dan kalau apa yang gue sampaikan ke dia, itu dia ngerti. Gitu. Jadi lebih ke batin ya. Apa aja yang lo tanyain di situ bro? Kayak mungkin ini di mana atau Enggak, apa? pertanyaan gue cuma satu, selalu. Apa? Pintu surga mana dan pintu neraka mana? Jawaban mereka apa? Nggak tahu. Gak tahu. Oh, karena itu berada istilahnya kayak memang di dunia lain gitu lah. Iya. I see. Untuk dari ruangan sekitar tuh apa yang lu lihat? Kayak memang kan kelihatan lah ya. Wah nih agak retro nih. Wah nih agak apa nih gitu. Kalau ruangannya asing sih, Kayak bukan Jujur, bukan Indonesia, kayak bukan oh nih Jepang nih kan kita tahu lah ya. asing. Bangunannya kayak gimana berbentukannya? Jangan dari bangunan, dari bentuk tumbuhannya aja udah beda. Tumbuhannya udah beda. I see. Kayak bener-bener di dunia. Bener-bener kayak gue ngerasa kayak gue di dunia lain ini. Karena kalau pas di Mati Suri pertama lu tahu ini gersang gitu kan. Ya kayak masih bumi lah. Ini kayak bukan di bumi gitu, bro. I see. Lu ketemu Avengers di sana dong? Enggak ya? Pengennya sih, Pengennya gitu. tapi kayaknya nggak ada. Gue mau ketemu Thanos. Thanos. Cincin batu akiknya. Iya juga sih ya. Tapi nggak ketemu gue. Bener. Bau di kehidupan lain kayak gimana ya? Jadi apa ya? Oke. Gue boleh tanya ke lu nih. Menurut lu, kalau misalnya kita terlahir di dunia lain, itu memori kita akan ikut apa enggak yang dari dunia ini? So far kayaknya enggak. Karena itu kan multiverse diri kita yang lain. Faktanya itu ngikut. Oh ngikut bro? Karena ingatannya di saat gue di dunia sebelah, gue masih di dunia sekarang. Oh I see. Kan tadi gue ceritain nih, baru gue ceritain kan. Gue di. Ya karena lu kan ada mati surinya bro. Nah, berarti kan ingatannya di sana sama ingatannya di sini itu tersinkron, connect. Oh connect. Gitu. Akhirnya kalau pas lu connect itu apa yang lu ingat-ingat tuh? Pas lu berada jadi Ranu di multiverse sana? Kalau untuk Kayak kehidupan lu kayak apa gitu? Lu keinget nggak? Apa cuma ya udah? gue di sana gue nggak ngerasa lapar, gue nggak ngerasa lelah, gue nggak ngerasa lemes, nggak ada. Lu lama di sana di multiverse itu? Itu gue ngerasa hampir 2 bulanan. 2 bulanan di sana? 2 bulan, berapa 3 bulan gitu. Lu tidur, lu apa dong? Pasti dong di sana? Enggak tidur sama sekali. Lu jalan aja gitu. 2 bulan. Dan gue nggak ada namanya terang sama gelap di sana. Dan apa dong? Terang doang.
Oh, I see. Jadi malam tuh nggak ada gitu? Nggak ada. Nggak pernah gue ngerasa namanya ada malam situ. Cuman terang, tapi terangnya gue nggak ngelihat yang mana matahari, yang mana bulan juga nggak ada. Nggak ada matahari, nggak ada bulan. Langitnya juga nggak biru. Jadi sama kayak lu ketika di padang pasir pertama kali dong ya? Iya. Nggak ada matahari, nggak ada bulan. Oke, 2 bulan itu apa aja yang lu lakuin bro? Selain lu komunikasi? Nggak ada. Gue cuma satu. Karena dari gue kecil itu gue pengen tahu surga itu kayak gimana, neraka itu kayak gimana. Jadi emang motivasi lu di situ aja gitu ya? Motivasi gue di situ doang. I see. Gitu. Gue pengen lihat di mana surga, mana neraka. Itu doang. Ternyata lu memang nggak sampai ke arah sana ya? Nah, atau gue hidup di multiverse yang berbeda. Gitu. Mungkin di sana bukan kehidupan yang di alam baka terakhir kali. Oke, sekarang kita mungkin skip ke arah ketika lu sadar lagi nih, siuman ketiga. Itu kejadiannya apa bro? Mungkin lu di multiverse sana, apa yang lu alami tiba-tiba lu siuman gitu? Cara gue siumannya itu sama. Gue ngerasa pusing. Badan gue berat. Dan dari ujung kaki sampai ujung kepala sakit. Kayak kebakar. Ini pas lu sadar? Apa pas masih di multiverse? Baru mau sadar. Oh, pas baru mau sadar. Multiverse sana. Oke. Kayak gitu itu yang gue rasain. Tiba-tiba kebangun di rumah sakit aja gitu. Nah, di rumah sakit. Nah, yang membedakan yang 1, 2, sama 3, yang ketiga ini parah. Karena gue bangun itu, mata gue nggak bisa ngeliat jelas. Belum bisa. Yang ketiga ini ya? Iya, kayak semua tuh masih terang banget. Meskipun di kamar gue nggak pakai lampu, tapi gue ngerasa kayak terang banget gitu. Yang ketiga, sampai akhirnya gue butuh pemulihan itu sekitar 1 minggu. Baru gue bisa namanya ngelihat jelas, gue bisa jalan, gue bisa ada kekuatan lagi di tangan. Gitu. Kekuatan dalam artian untuk gerak ya? Untuk gerak. Gitu. Oke, dari situ after lu mati suri yang ketiga nih, power apa yang lu dapat? Istilahnya kemampuan baru apa yang lu dapat? Katanya kan lu bilang yang ketiga ini lu akhirnya dapet nih, gitu. Itu apa bro? Yang ketiga ini kemampuan yang gue dapet di situ adalah gue bisa meminjam energi kehidupan orang. Oke. Bukan minjem 100. Itu beda. Ini juga silaturahmi kan? Iya, minjem 100 cuy Silaturahmi gitu. Gue bisa tuh. Gue nggak usah indigo, gue juga bisa gitu. Pinjam dong bro. Itu nambah energi gue loh. Itu pinjam energi loh. Karena dengan uang 100.000 itu bisa menambah energi. Beli makan di warteg lumayan. Sama. Kiri saya bro. Ya kiri sih bener juga. Boleh. BC boleh ya nanti ya sponsor di sini. Boleh. Jelek gitu ya. Tetep mau nggak di DA mau di sini tetep ya. Oke lanjut terus gimana bro? Minjem kekuatan itu kayak gimana bro? Kayak ibaratnya gue bisa ngobatin orang yang lagi sakit atau orang yang lagi kurang fit, gue kasih energi. Tanpa harus pakai energi gue. Lu minjemnya ke? Misalnya nih di satu ruangan sini kita ada 10 orang misalnya kan. Lu lagi capek nih. Gue kasih energi ke lu. Tapi energi dari orang sekitar. Gitu. Terkadang kalau gue lupa, gue kasih energi ke lu nya seger, yang di sekitar lu ntar lemas. Agak rese juga ya sebenarnya. Kalau lupa. Agak lupa. Karena setiap orang punya energi beda-beda gitu bro. Iya. Ini energi apa nih kalau boleh tahu? Karena energi kan banyak nih. Energi apa nih? Jadi energi itu yang gue kasih bentuk energi itu adalah dari energi panas. Panas tubuh seseorang itu yang gue ambil, gue kumpulin, gue bagi ke orang lain. Gitu. I see. Tapi kalau nggak ada orang di sekitarnya, gue akan pakai energi gue sendiri. Dan ada batasnya juga ya setiap orang ya energi. Setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Ya setiap baterai aja kan beda kapasitas kan bro, Brian dan lain-lain. Kalau gue termasuk yang energinya gimana bro? Sedang, normal, nggak yang kapasitasnya besar gitu nggak ya? Enggak yang besar-besar banget. Tapi kalau orang yang memang ada nih orang yang kayak gampang lelah atau apa, memang kapasitas energinya dia kecil gitu. Belum tentu. Nggak juga. Terkadang mereka itu kapasitasnya besar, tapi pemakaian energinya itu yang terlalu berlebihan. Oh, I see. Itu. Jadi ibaratnya nih, energi yang paling banyak dikuras itu dari setiap manusia adalah energi dari pikiran. Lu capek di pikiran itu jauh lebih capek daripada lu olahraga. Melakukan kegiatan yang aktif lah gitu. Betul. Oh.
gitu. I see. Jadi buat orang yang too much thinking ya begitulah ya. I see. Dan mayoritas gue nyembuhin orang juga basicnya karena dari pikirannya mereka sendiri. Dengan cara hipnoterapi itu juga dan plus supernatural lo ya. Oke. Gitu. Dari itulah kemampuan yang bertambah gitu kan ya istilahnya. Tapi balik lagi sih kalau soal keindigoan lu sendiri nih. Kan indigo itu berbagai macam jenis juga kan sebenarnya. Iya. Nah, Macam-macam. Lu udah paham lah ya kan jenis-jenis indigo sendiri gitu kan. Nah, kalau lu tuh di indigo yang sebelah mana sebenarnya? Apakah multidimensional atau lebih ke arah yang art atau apa? Kalau multidimensional sebenarnya Apa multigender? Oh, bukan. Wah. Bahaya. Jiwa Mantep dong. nih wacin gitu kan. diri sendiri gua. Jadi kalau misalnya multidimensional itu nggak bisa kita atur, bro. Gitu. Sekalinya pun kita bisa raga sukma itu ya di kehidupan kita ini sama kehidupan makhluk-makhluk yang bersinggungan sama kita. Multiverse ini kan kayak misal di dunia ini kan nggak cuma manusia doang yang ada. Ada bangsa-bangsa lain yang nggak kasat mata di kaum awam ya kan. Nah itu dia. Kalau raga sukma ya kita bisa ngeliatin di sekarang, yang di manusianya sendiri sama di roh sendiri. Alam sebelah. Kalau ngomongin soal raga sukma sendiri ya, Rogo Sukmo. Kalau gue nyebutnya mungkin di detektif astral ATI, Astral Traveling Investigation, atau ya astral traveling lah, ya kan, astral projection gitu kan. Tapi menurut lo astral projection itu bener gak sih, bro? Itu benar, bro. Astral projection sendiri itu benar. Tapi nggak mungkin gue ceritain di sini kan caranya. Ya boleh kalau lo mau jelasin metodenya. Ini kan banyak juga yang sanksi juga lah. Ya gue ada channel lain juga kan, detektif astral kan. Ya ada beberapa pihak-pihak yang memang meragukan tentang apa yang kita lakukan gitu loh. Ada yang bilang halu lah, ada yang mana mungkin astral projection tapi kalau nggak sambil tidur atau apa. Nah gue nggak tahu nih kalau astral projection bagi lu itu lu bisa berbagai macam nggak sih caranya gitu? Astral projection sendiri ya kalau menurut gue itu lu bisa ngelakuin di mana aja, bro. Dengan posisi apa aja. Contohnya aja ya, singkatnya nih, lu latihan itu dasarnya itu meditasi dulu. Oh meditasi, oke. Nah, lu latih fokus, tenangin pikiran dan lain-lain. Bukan berarti lu harus duduk bersila, badan tegap, enggak. Kadang gue sambil nonton Netflix, gue meditasi. Bisa gitu ya? Gitu. Kenapa gue pakai kalau nggak nonton atau gue denger musik? Makin tinggi konsentrasi lu, itu akan menghilangkan suara-suara atau gangguan yang ada di sekitar lo. Oh, I see. Tolak ukurnya dari situ. Tolak ukurnya garis bawahnya adalah konsentrasi. Ya. Oke. Pantesan aja gue nggak bisa ATI. Pantesan aja gue nggak bisa ATI atau projection kan. Banyak tuh, wah ayo dong Kak Bu ikut ATI segala macam. Tidak bisa, saya aja susah berkonsentrasi. Apalagi ketika lu sholat ya, ya kan. Kadang sholat aja pikiran gue masih kemana-mana bro, gitu kan. Itu dia. Latihan lah bro. Iya. Sulit. Pokoknya ya, awalnya sih kalau gue latihan meditasi itu harus di ruangan sunyi. Gelap. Di ruangan sunyi, nggak harus gelap. Tapi menggunakan lilin. Oh lilin, untuk mengatur kayak fokusnya ya? Ya, harus mengatur fokus di mana gue ngelihat pancaran di api lilin itu makin menyebar, sampai satu ruangan hampir terpenuhi oleh pancaran cahaya lilin. Itu latih konsentrasi gue. Sampai akhirnya sekarang gue kalau latih konsentrasi, duduk begini, diam, bengong, itu gue latih konsentrasi kadang-kadang kayak gitu. I see. Lagi nyebat aja juga lagi bisa kalau nyebat. Oh, itu lagi menikmati ya? Itu menikmati. Oke. Namanya lu meditasi itu ya lu harus badan lu tenang, diam, relax, nggak boleh ngapa-ngapain, otak kosong, lu fokus cuma pada satu hal doang. Disitu lu bisa melakukan astral projection juga gitu di satu konsentrasi. Belum. Jauh, itu mah dasarnya doang. Oh, itu dasarnya doang. Gimana kan tuh? nggak mungkin gue ceritain. Nanti dicontek gitu ya? Bukan masalah dicontek. Apaan bro? Resikonya tinggi. Kalau misalnya mereka mencoba terus nggak bisa balik, yang disalahin ntar sumbernya dong. Setuju tuh, bener juga sih. Jadi banyak ya kalau di detektif astral gue gitu kan, wah enak ya bisa astral projection, pengen dong coba gitu kan segala macem. Itu sebenarnya juga nggak bisa macem-macem ya. Maksudnya nggak bisa sembarangan. Nggak boleh. Walaupun dia sensitif, belum pernah, tapi kalau nggak ada yang jaga atau nge-guide, tuh bahaya tuh. Iya. Apa bahayanya di mana bro? Bisa nggak balik bro. Wah, kenapa nggak bisa balik? Kenapa nggak bisa balik? Ada apa ya? Apakah ada yang cegah di sana? Apakah? Bukan. Karena kalau misalnya kita pergi ke daerah sana juga,
ke alam sebelah, kalau kita menggunakan astral projection, itu kalau kita terpisah di sana, itu akan sangat beresiko. Apalagi kalau misalnya terpisahnya dalam jangka waktu yang agak lama. Kayak tubuh lo terpisah sama roh lo. Tubuh lo ada batas waktunya. Bisa bertahan berapa lama. Lebih dari itu lo gak akan bisa pulang. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa. Lo akan terlihat koma, di mana jantung lo berdetak. Tapi lu gak ada kesadaran. Ada. I see. Banyak yang kayak gitu juga. Udah banyak. Tapi ada juga gak sih kayak istilahnya kan banyak nih orang ngilmu ya kan terus jadi gila. Itu karena itu juga gak sih? Ada ke arah sana juga gak sih? Istilahnya mungkin ya gue gak tahu ya. Orang belajar ilmu. Ngilmu lah. Ngelmu Ya. kita ngomongnya ngelmu ya. Terus dia tiba-tiba jadi gila nih. Itu konteksnya gara-gara Rogo Sukmo juga atau emang karena dia udah kena manipulasi aja banyak gara-gara dia ngelmunya itu? Itu kalau pandangan gue pribadi ya. Ah. Hal seperti itu terjadi bukan karena Rogo Sukmo, tapi karena Sukmanya diambil, bukan? perjanjian astral. Oh. Ternyata kalau orang mempunyai ilmu cepat, dia melakukan perjanjian dengan entitas lain. Itu dimana dia bisa mendapatkan ilmu singkat dan ada yang harus ditumbalkan. I see. Jadi better know ya. Better no. Gak usah ngelmu lah. Iya. Ngilmu yang bener aja buka Google. Ilmu yang benar. Ngelmu nggak usah. Iya. Ngilmu yang bener. Ngelmu nggak usah lah. Itu gue setuju. Nah, gue pengen nanya nih, ada nggak sih kemungkinan chance-nya ketika lu Rogo Sukmo ataupun astral projection gitu, kan ruh lu jauh nih dan lu nggak bisa balik, terus badan lu kayak diambil sama entitas lain, bisa nggak? Bisa. Oh, Bisa. Sangat mungkin terjadi. Sedangkan kesadaran lo aja ada di dalam diri lo masih bisa kerasukan. oh iya ya. Gimana kalau kesadaran lo nggak ada di diri lo, itu ya sangat memungkinkan. Gitu. Bisa ke arah sana. Jadi jangan sembarangan ya. Iya, ibaratnya lo lagi di rumah aja, rumah lo bisa kemalingan. Iya Karena sih. lo nggak di dalam rumah. Ya kan sangat beresiko. Jadi buat yang emang belum ahlinya ya jangan coba lah ya. Tapi istilahnya astral projection ke manapun, ke dimensi lain ataupun masih di area dimensi bumi itu bisa bro ya. Bisa. Tanpa harus kayak ya istilahnya kalau di detektif astral bahasanya split roh ya, pecah roh lah bahasanya gitu kan. Jadi lu cuma berapa persen lu bisa komunikasi gitu. Itu bisa bro. Menurut lo? Bisa. Oke. Yang bilang itu nggak bisa tandanya belum belajar kali ya. Bukan belum belajar. Apa? Kalau yang bilang itu nggak bisa karena setiap orang ada batasannya sendiri. Kayak ibaratnya nih, ada suatu hal yang gue pelajarin bareng sama lu, belum tentu gue bisa menguasain bidang itu, tapi lu bisa. Oh iya benar, bakat. Iya betul, itu bakat. Setiap orang beda-beda. Gitu. Ada yang gue bisa dan lu nggak bisa. Ada yang lu bisa dan gue nggak bisa. Benar. Itu. Jadi ya balik lagi ya. Balik lagi. Jangan menjudge dulu nih gitu kan. Oke. Dan nggak semua orang indigo itu mempunyai kemampuan yang sama. Ibaratnya ada yang teman gue punya kemampuan indigo, kakak adik itu kembar kemampuannya, yaitu baby whisper. Oh, baby whisper. Tapi kakaknya itu jauh lebih jago daripada adiknya untuk baby whisper. Meskipun adiknya selalu diajarin nama kakaknya, tapi tetap di tahapan tertentu itu adiknya udah mencapai batas dan kakaknya masih terus. Iya. Jadi meskipun kemampuan indigonya itu serupa, sama, belum tentu tingkatannya sama. Betul. Gitu. Itu kan Jadi baby ada whisper, batasannya. benar. Tapi ada juga yang bisa nari, bro. Ada yang juga bisa nari kalau kayak gitu. Baby cukuplah sudah. Ini emang di sini. Anak 90-an pasti tahu, enggak sih 2000-an lah itulah. Oke. Apa gue perlu nyanyi yang lain, gerben-gerben yang lain? Oke. Nah, itu adalah kemampuan lo ya kan, yang astral projection dan lain. Lo ada kemampuan apa lagi sih bro di lo sebagai indigo ini? Yang menurut lo ini memang bakat lo gitu. Selain hipnoterapi tadi, ya kan? Apa Mungkin nih? orang lain Yang menurut lo kayak, aduh gua nggak, mungkin menurut lo indigo itu bakat ya. menurut lo apa indigo itu sendiri? Menurut gue itu kutukan buat gue. Apa yang lo lihat sih sebenarnya? Kalau misalkan lo ngeliat tanggal kematian orang, gitu loh. Oh, visualnya di dahi. 17 tanggalannya, bulannya apa, tahunnya berapa. Oh, ada. Mencoba untuk nyelamatin teman gue bilang, lu besok jangan pernah lu keluar rumah, selamatin